Sehari setelah ledakan yang mengguncang ibu kota, Pangeran Willy, Master Rodrigo, serta rombongan pengawal mereka yang termasuk Rio, melanjutkan perjalanan menuju ibu kota melalui jalan raya kedua kerajaan. Jalan nasional ini melewati banyak kota dan permukiman, sehingga mereka biasanya bermalam di penginapan alih-alih berkemah di alam terbuka. Menginap di penginapan memberi kenyamanan lebih, sebab mereka tidak perlu bergantian berjaga sepanjang malam. Sebagai gantinya, mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh pada siang hari. Sejak meninggalkan Winston, kota terbesar di wilayah timur, Kon hampir selalu bertindak sebagai kusir. Selain merupakan petualang andal, Kon juga terbukti sebagai pengemudi kereta yang cakap. Rio bahkan menduga, tanpa dasar yang jelas, bahwa Kon sudah melatih diri sejak kecil. Orang dengan kemampuan setinggi itu memang sangat berharga. Meski Rio sering berpikir dengan nada meremehkan, pada kenyataannya ia berada di bawah komando Kon. Suatu ketika, kepekaan Kon kembali terbukti. Ia mendengar suara logam beradu terbawa angin, diikuti ringkikan kuda yang gelisah. Sadar ada sesuatu yang tidak beres di hutan sebelah utara, ia segera memberitahu penumpang di dalam kereta. Para pengawal dan petualang lain langsung bersiaga. Pangeran Willy, dengan sifat alaminya yang penuh kepedulian, bertekad untuk memberikan pertolongan jika memang ada pihak yang tengah diserang. Meskipun ia tidak sepenuhnya memikirkan kemungkinan korban jiwa, sikapnya tetap membuat para pengiring dewasa terkesan. Mereka berharap sang pangeran kelak tidak tumbuh menjadi sosok yang hanya terbiasa dilayani karena status darah biru. Cohen kemudian mengambil keputusan. 6 petualang, termasuk dirinya, akan menyelidiki hutan. Rio dan para pengawal tetap tinggal untuk memastikan keselamatan sang pangeran. Tugas terpenting adalah melindungi Willy, dan hanya Rio yang dianggap mampu menjamin perlindungan mutlak itu. Rio mengaktifkan kemampuan pasif sonar untuk memeriksa situasi. Dari hasilnya, ia mendeteksi sekitar 10 orang bergerak di jarak kurang lebih 400 meter. Di daerah berhutan padat, jarak sejauh itu membuat kemampuan ini hanya bekerja terbatas. Tidak heran Kon, dengan pendengarannya yang tajam, justru lebih dulu menangkap suara bentrokan senjata. Setelah Rio menyampaikan jumlah dan jarak musuh, Kon berlari menuju arah tersebut bersama 5 petualang lain. Kereta mereka dipindahkan ke bawah naungan pepohonan di tepi jalan raya. Sementara itu, Rio berjaga di atas atap kereta, sedangkan Pangeran Willy dan Master Rodrigo tetap berada di dalam. Dari hasil pengamatan lanjutan, Rio menyadari adanya 5 orang lain berjarak 200 meter dari lokasi pertempuran. Kelima orang itu tidak bergerak, seakan hanya mengamati dari jauh. Ia sempat menduga mereka hanyalah pihak ketiga yang penasaran, memilih menunggu perkembangan tanpa terlibat langsung. Pertarungan utama di hutan tampaknya segera berakhir. 6 petualang yang dikirim semuanya selamat tanpa luka. Dari pihak lain, hanya 2 orang yang masih hidup. Pangeran Willy sempat merasakan kegembiraan ketika mendengar bahwa Kon dan kelompoknya berhasil kembali sambil membawa 2 orang yang selamat. Namun, kegembiraan itu segera berubah menjadi kebimbangan. Hatinya diliputi keraguan apakah keputusannya menempatkan para pengikutnya dalam bahaya demi menyelamatkan orang asing merupakan pilihan yang tepat. Beban itu terasa semakin berat karena ia menyadari bahwa satu kesalahan dapat merenggut nyawa orang-orang yang mempercayainya. Rio, yang berada di sisinya, memahami kebimbangan tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam dilema semacam ini tidak ada jawaban yang sepenuhnya benar atau salah. Setiap keputusan pasti akan memunculkan konsekuensi. Kadang sebuah keputusan dipandang benar, kadang justru dikritik. Yang lebih penting adalah kesiapan untuk menanggung segala konsekuensi dari pilihan itu hingga akhir, serta kesediaan untuk segera bertindak jika keadaan berubah di luar dugaan. Rio mengingatkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Kon dan para petualang yang dikirim tewas dalam misi itu? Bagaimana jika mereka hanya kembali dalam keadaan terluka parah? Apakah pangeran akan meninggalkan mereka demi melanjutkan perjalanan ke ibu kota kerajaan? Bagaimana pula dengan keluarga mereka yang mungkin masih hidup di negeri lain? Lebih jauh lagi, bagaimana jika orang yang ditolong justru berbalik menyerang, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya? Pikiran itu mengguncang Willy. Ingatannya melayang pada insiden bersama sekte pembunuh. Saat itu ia diculik dan hampir kehilangan nyawa karena pemimpin sekte tersebut menginginkan darahnya. Rio yang menyelamatkannya kemudian menjelaskan alasan di balik upaya penculikan itu.
Meski saat itu ia mencoba tegar, rasa terkejut karena tubuhnya dijadikan target tidak hilang begitu saja. Kini, Rio kembali menekankan bahwa ancaman serupa bisa terjadi kapanpun. Pangeran masih terlalu muda, baru berusia 16 tahun. Namun Rio percaya, pengalaman menghadapi pilihan-pilihan sulit seperti inilah yang akan membentuknya menjadi pemimpin sejati. Ketika Kon dan kelompok petualang muncul di kejauhan bersama 2 korban yang diselamatkan, bahaya baru segera datang. 5 orang asing mengawasi mereka dari kejauhan, lalu bergerak mengejar. 2 korban yang terluka tidak mampu berlari cepat, membuat mereka menjadi sasaran empuk. Rio segera meloncat ke atap kereta dan menegakkan dinding es sebagai penghalang. Dugaan Rio benar, 2 anak panah melesat dengan kecepatan tinggi, menarget langsung pada leher kedua korban yang lemah. Jaraknya sekitar 200 meter, dan akurasi itu menunjukkan keahlian menembak yang luar biasa. Namun kedua panah itu terpental oleh dinding es, menyelamatkan nyawa korban. Mereka yang diselamatkan tampak kebingungan ketika melihat panah tergeletak di tanah, tanda bahwa hidup mereka nyaris berakhir. Rio kemudian memberi instruksi agar semua orang berkumpul di sekitar kereta. Dinding es berlapis pun ia bangun untuk memperkuat pertahanan. Dari 5 musuh, 4 orang bergerak mendekat, terbagi ke kiri dan kanan, sementara 1 orang tetap berada di belakang. Kemungkinan besar pemanah yang berbahaya itu. 2 penyerang dari sisi kanan berhasil dijebak Rio dengan dinding es sehingga mereka terperangkap. Sementara itu, 2 lainnya yang datang dari kiri berusaha menyerbu Kon. Namun permukaan es yang licin membuat keduanya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Kon segera bergerak, menghantam kepala mereka hingga pingsan. Setelah itu, ia beralih ke sisi kanan, melepaskan jebakan es sehingga 2 penyerang lain berusaha maju. Namun mereka pun bernasib sama, tergelincir dan dilumpuhkan oleh Kon dengan cepat. Pertarungan pun selesai, menyisakan 4 musuh yang ditangkap hidup-hidup. Namun keberadaan orang kelima tidak terdeteksi. Rio, melalui pengamatan dan pengalaman, menyimpulkan bahwa musuh terakhir adalah seorang pemanah yang sangat terampil, mampu menembakkan anak panah beruntun dengan akurasi mematikan dari jarak jauh. Kesimpulan itu membuat semua orang menyadari bahwa mereka berhadapan dengan lawan yang tidak biasa. Sementara itu, Rio memberikan ramuan penyembuh yang ia beli dari sebuah kota kepada 2 orang yang baru saja mereka selamatkan. Keduanya menerimanya dengan penuh rasa terima kasih, menyadari bahwa hidup mereka masih bisa berlanjut berkat bantuan itu. Tidak lama kemudian, Pangeran Willy bersama Master Rodrigo turun dari kereta. Rodrigo memperkenalkan sang pangeran sebagai pewaris monarki Ju. Keterangan itu membuat kedua orang asing tersebut terkejut. Sebelumnya, mereka hanya mengira Willy sebagai bangsawan karena pakaian dan penampilannya yang mewah. Namun, tidak pernah terlintas dalam benak mereka bahwa ia adalah seorang pangeran. Segera mereka memperkenalkan diri sebagai Matthew dan Luca, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Rodrigo menerima salam mereka, kemudian memperkenalkan seluruh rombongan, termasuk Rio. Setelah perkenalan usai, perhatian beralih kepada alasan mengapa keduanya tengah dikejar. Matthew akhirnya menjelaskan bahwa ia dan kelompoknya sebelumnya adalah bagian dari pasukan penyelamat yang dikirim untuk menolong Luca, yang sempat diculik oleh Federasi Handalio. Penjelasan itu membuat situasi semakin rumit. Bagi Rio, kata-kata penculikan dan penyelamatan jelas menandakan bahwa mereka terjebak dalam persoalan yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ia hanya bisa menghela napas dalam diam. Rodrigo dan Kon pun tampak menyadari hal yang sama, meski wajah mereka tetap tenang, terlatih untuk tidak menunjukkan kegelisahan. Matthew kemudian mengaku bahwa kelompoknya telah dihancurkan oleh para pengejar, menyisakan dirinya seorang diri sebagai anggota terakhir dari unit penyelamat tersebut. Kini ia bersama Luca hanya berusaha melarikan diri ke ibu kota. Bagi kerajaan Knightley, pengakuan itu berarti bahwa keduanya bukanlah penjahat. Mereka memang mungkin dianggap buronan oleh Federasi, tetapi setidaknya mereka bisa melanjutkan perjalanan hingga ke ibu kota kerajaan tanpa masalah hukum yang berarti. Rodrigo dan Kon sempat menarik diri untuk berdiskusi secara pribadi. Rio memperhatikan mereka dari kejauhan,
menyadari bahwa yang tengah dibicarakan pastilah status kedua orang asing tersebut. Menjadikan mereka bagian dari rombongan jelas memiliki keuntungan, karena semakin banyak pengawal tentu semakin baik. Akan tetapi, keputusan itu juga menyimpan resiko besar, sebab para pemburu dari luar negeri pasti tidak akan berhenti begitu saja. Sect of Assassins memang telah mengendurkan serangan, namun bukan berarti ancaman terhadap Willy telah berakhir. Rio memperkirakan bahwa keputusan akhir akan berpihak pada keinginan sang pangeran. Dengan kata lain, besar kemungkinan kedua orang itu akan diterima untuk bergabung dalam perjalanan menuju ibu kota. Dugaan Rio terbukti benar, karena setelah diskusi selesai, Rodrigo dan Cohen menawarkan Matthew dan Luca untuk ikut serta. Keduanya menerima tawaran itu dengan penuh rasa terima kasih, namun tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Mereka mengakui bahwa masih diburu, dan kemungkinan besar para pengejar akan muncul kembali. Meski begitu, rombongan Willy tidak menaruh keberatan. Jika ancaman itu benar datang, maka mereka akan menghadapinya bersama. Pangeran Willy bahkan menunjukkan sikap gembira, seolah tidak keberatan menanggung resiko demi memberi tempat bagi kedua orang asing itu di pihaknya. Mereka kini punya rencana tindakan. Yang tersisa hanyalah menentukan nasib keempat tawanan. Dari pengamatan Rio, ada sesuatu yang tak pas dengan keempat pria itu. Walau perlengkapan mereka menyerupai petualang jarak dekat, Rio tidak merasakan aura kasar khas petualang veteran. Sekilas, penampilan mereka terlalu rapi. Jenggot 5 o'clock shadow yang sering terlihat pada petualang tidak tampak. Sebaliknya, mereka tampak terawat, hampir seperti kesatria. Perbandingan itu membuat Con dan Rodrigo ikut menimbang-nimbang. Con mengamati perbedaan gaya bersih para tawanan. Rodrigo menggarisbawahi detail kecil tentang kebiasaan merawat wajah yang selama ini langgeng di kalangan kesatria Lune. Kesimpulan berkembang. Mereka berpura-pura menjadi petualang padahal membawa citra seorang kesatria, dan hal itu menimbulkan kecurigaan. Kereta berhenti di tepi jalan, dan orang-orang yang lewat menatap ke arah tawanan yang terikat. Salah seorang dari keempat itu membuka mata, melihat sekeliling ketika sadar bahwa mereka semua dibelenggu. Sikapnya tegas namun tertutup. Ia menahan kata-kata. Con lalu memutar strategi. Daripada mengandalkan kekerasan langsung, dia mencari cara untuk membuat sang tahanan terbuka. Dalam percakapan antara anggota rombongan, nama Rio muncul sebagai orang yang memiliki perut untuk urusan keras. Sebuah sindiran bahwa Rio berani melakukan metode interogasi yang lebih ekstrim. Rio menanggapi dengan nada bercampur candaan dan ancaman yang dibuat-buat. Ia membahas kegagalannya ketika dulu mencoba memaksakan pengakuan, mengakui bahwa metode kasar pernah membuat dirinya gagal. Dari pengalaman itu ia belajar, namun kali ini ia sengaja bermain peran. Ia mulai menampilkan rencana media, menyusun ancaman yang mengerikan tentang menusuk mata dengan jarum es atau mencabut hati beku. Bukan untuk benar-benar melakukan itu, melainkan untuk menciptakan ketakutan yang melumpuhkan tahanan. Cara itu dimaksudkan sebagai sandiwara intimidasi, kebohongan yang diucapkan lantang sehingga terdengar sampai ke telinga target. Reaksi segera muncul. Cohen yang mengira Rio sungguh akan melampaui batas, memperingatkan bahwa itu berlebihan. Sang tahanan berubah pucat ketakutan, otot-otot wajahnya mengeras. Rio masih mengadopsi peran pembuat takut, menyanggah sedikit praktik paling ekstrem, namun tetap menonjolkan ancaman menusuk mata sebagai taktik efektif, sekadar suatu tusukan kecil yang katanya akan menghantui korbannya untuk selamanya. Ketakutan itu bekerja, gigi tahanan mulai gemetar, wajahnya kaku bukan karena sihir Rio, melainkan karena teror psikologis. Akhirnya sang tahanan mengeluarkan suara pertama sejak ditangkap. Ia tak mau atau tak bisa memberitahu identitasnya atau siapa yang memerintahkannya. Keengganan itu menegaskan kecurigaan rombongan bahwa mereka tidak berhadapan dengan petualang biasa, melainkan orang-orang yang menyembunyikan afiliasi dan tujuan lebih berbahaya. Di momen itulah, Rio sibuk dengan jarum es yang diciptakan lalu dihapus berulang kali di ujung jarinya. Gerakan itu membuat salah satu tawanan semakin gemetar ketakutan, hingga akhirnya ia memohon agar mereka menunggu pemimpinnya sadar sebelum ia dapat berbicara. Penyebutan kata Kapten memperkuat dugaan bahwa mereka sebenarnya bukanlah petualang, melainkan ksatria atau pasukan khusus yang menyamar.
Tidak lama berselang, sang pemimpin akhirnya siuman. Pada saat yang hampir bersamaan, Pangeran Willy melihat rombongan penunggang kuda datang dari arah barat. Mereka adalah prajurit garnisun kota Stone Lake, mungkin dipanggil oleh warga yang lewat atau dipanggil oleh pemanah yang sempat lolos. Rio langsung teringat pada insiden di kota Landewi, di mana korupsi merajalela dan bahkan wakil kapten kesatria di sana berada dalam genggaman Sect of Assassins. Karena itu ia waspada kemungkinan pasukan ini tidak sepenuhnya bersih. Prajurit Stone Lake datang dengan alasan menerima laporan adanya keributan di jalan. Rodrigo dengan tegas menegur mereka karena bersikap kurang hormat pada seorang pangeran. Setelah menyadari bahwa mereka berhadapan langsung dengan Pangeran Willy dari Monarchy of Jukes, para prajurit segera meminta maaf dan memperbaiki sikap. Untuk memastikan, perwira mereka menggunakan alat alkimia berbentuk kartu nama pada kalung identitas Willy. Setelah terverifikasi, mereka makin berhati-hati dan penuh hormat. Ketika perwira garnisun menanyakan mengenai para tawanan, keadaan menjadi rumit. Jika memang benar mereka telah menyerang seorang pangeran, maka itu berarti hukuman mati. Kepanikan segera terlihat di wajah para tawanan. Sang pemimpin lalu berusaha menyelamatkan diri dengan menunjukkan lambang pada sarung pedangnya. Begitu diperiksa, lambang itu terbukti sebagai kres milik seorang duke. Penemuan kres tersebut mengubah suasana. Meski Willy adalah seorang pangeran, Monarchy of Jukes hanyalah kerajaan kecil yang jauh dari perbatasan Knightly. Sebaliknya, seorang duke di Knightly, terutama yang berhubungan langsung dengan keluarga kerajaan, memiliki kekuasaan besar. Willy sendiri mengenali kres itu sebagai milik Duke Flitwick, adik kandung Raja Knightly. Hal ini membuat posisi garnisun semakin goyah. Sang pemimpin tawanan menggunakan momentum itu dengan menyebut bahwa Matthew dan Luca adalah kriminal yang harus segera diserahkan ke ibu kota Carlisle, pusat kekuasaan Duke Flitwick. Willy menolak dengan tegas. Ia menyatakan bahwa keduanya kini adalah pengikutnya, dan ia tidak akan membiarkan mereka diambil begitu saja. Kemarahan Willy membara, memperlihatkan sisi tegasnya yang jarang muncul. Bagi Willy, melepas Matthew dan Luca sama saja menodai pengorbanan yang sudah dilakukan Rodrigo, Cohen, dan para pengawal lain demi menyelamatkan mereka. Namun, perwira garnisun masih tampak bimbang. Nama besar Duke Flitwick jelas memiliki bobot besar, bahkan lebih berat dibanding otoritas seorang pangeran asing. Rio menyadari bahwa keputusan gegabah bisa membawa masalah besar. Ia lalu menyarankan agar perkara ini dinaikkan ke tingkat lebih tinggi, diserahkan pada pejabat pusat agar mereka yang menanggung keputusan akhir. Usulan itu jelas menggiurkan bagi sang perwira, sebab ia bisa lepas dari tanggung jawab langsung. Untuk mencegah tawanan melarikan diri atau mempengaruhi keputusan, Rio segera mengurung keempatnya dalam peti es dengan sihirnya. Aksi tersebut menambah tekanan, membuat garnisun terhanyut oleh demonstrasi kekuatan. Otoritas menjadi faktor berikutnya. Rio kemudian menyarankan agar dipanggil Arthur Berasus, penasihat khusus Biro Penyihir Kerajaan yang dikenalnya dari perjalanan bersama di Dungeon Lune. Jika Arthur tidak tersedia, maka ia meminta agar memanggil Hilarion, sahabat Abel yang memiliki kedudukan tinggi. Mendengar nama-nama tersebut, perwira garnisun terperangah. Tak menyangka bahwa seorang petualang seperti Rio memiliki hubungan dengan tokoh sekelas itu. Namun usulan itu sekaligus memberinya jalan keluar. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk bergegas ke ibu kota, masing-masing menuju advisor Berasus dan Lord Hilarion. Sementara menunggu kedatangan pejabat pusat, pasukan Stone Lake meminta rombongan melanjutkan perjalanan menuju kota mereka. Para tawanan yang membeku dalam es diangkut menggunakan kereta yang disiapkan Rio, memastikan mereka tetap berada dalam pengawasan ketat. Dengan demikian, konflik di jalan itu berakhir sementara, meski jelas bahwa ini hanyalah permulaan dari konfrontasi politik yang lebih besar. Con dan Matthew duduk di kursi kusir kereta beratap, sementara di dalam kabin duduk Pangeran Willy, Rodrigo, Luca, dan Rio. 4 kart yang membawa peti es berisi para tawanan mengikuti di belakang. Rombongan pengawal, para petualang, serta prajurit berkuda mengapit kereta dari depan dan belakang, membentuk barisan perlindungan rapat menuju Stone Lake. Di sepanjang perjalanan, suasana dalam kabin dipenuhi rasa terima kasih dan rasa bersalah. Pangeran Willy merasa khawatir telah memberatkan Rio dengan menyebutnya sebagai pengikut pribadi.
Namun Rio memahami niat tulus sang pangeran yang tidak ingin mengorbankan begitu saja para petualang yang sudah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan orang lain. Luka pun mengakui dirinya menjadi sumber masalah besar karena setelah melarikan diri dari Handalyu Federation, ia tetap diburu hingga oleh orang-orang yang terkait dengan keluarga kerajaan Knightley. Rodrigo menilai bahwa Luka pastilah seorang tokoh penting. Dugaan itu terjawab ketika Luka mengungkapkan jati dirinya sebagai adik dari Fuka, Menteri Keuangan Kerajaan Knightley. Nama itu membuat Rio secara spontan teringat pada Fouquet, tokoh dalam kisah D'Artagnan Romances karya Alexandre Dumas yang berakhir menjadi pion dalam perebutan kekuasaan Prancis. Walaupun pikirannya sempat melayang pada sejarah Eropa, ia tetap menyimak penjelasan Luka. Luka menjelaskan bahwa ia secara tidak sengaja menemukan persekongkolan rahasia antara Pangeran Raymond dan Kanselir Aubry dari Handalyu Federation. Untuk memaksa kakaknya tunduk pada kesepakatan itu, Luka diculik dan dijadikan sandera. Beruntung Matthew dan kelompoknya yang bekerja langsung di bawah Menteri Fouca berhasil menyelamatkannya. Namun kenyataan ini membuat posisi mereka semakin genting. Pangeran Willy berpendapat bahwa jalan terbaik adalah membawa persoalan ini langsung kepada Raja Stafford keempat, mengingat hubungan antara Raja dan Pangeran Raymond memang buruk. Akan tetapi, Luka pesimis karena istana sendiri sedang dilanda banyak persoalan internal. Rio yang sempat kehilangan fokus justru menyarankan agar Arthur Berasus, penasihat khusus Biro Penyihir Kerajaan, dimintai nasihat ketika tiba di Stone Lake. Usulan ini diterima dengan baik, bahkan membuat sang pangeran semakin bersemangat memperluas pengalaman politik dan militernya, meski tetap bersikeras melatih sihir hingga batas tubuhnya sendiri. 2 hari kemudian, mereka tiba di Stone Lake. Di sana, Kapten Garnison Kota bersama Arthur Berasus sudah menunggu. Arthur, dengan janggut putih panjang, jubah kelabu, dan tongkat besar, tampil sebagai penyihir berpengalaman. Ia menyambut Rio dengan hangat, meski mengakui terkejut oleh permintaan mendesak yang membuatnya segera berangkat dari ibu kota. Melalui jendela, Arthur melihat para tawanan yang membeku di taman, lalu menebak dengan tepat bahwa itu adalah karya Rio. Ia mengaku tidak ingin merasakan pengalaman di dalam peti es semacam itu. Setelah semua pihak menceritakan kejadian yang sebenarnya, salah seorang tawanan bernama Bader dilepaskan dari es untuk memberikan kesaksian. Arthur kemudian menyimpulkan penyelesaiannya. Menurutnya, Matthew dan Luka akan tetap mendampingi Pangeran Willy ke ibu kota sebagai pengikut resmi, sebab melarangnya hanya akan menimbulkan masalah diplomatik. Sementara itu, Bader dan kelompoknya akan menjalani hukuman penjara 20 hari di Stone Lake sebelum kembali ke tuannya untuk melaporkan keadaan. Putusan itu praktis menguntungkan pihak Willy, sesuai harapan Rio ketika meminta kehadiran Arthur. Arthur juga memberi kabar tambahan. Ia berangkat lebih dahulu, namun rombongan penyihir dari Biro akan tiba di Stone Lake untuk mengawal perjalanan mereka ke ibu kota. Bagi Pangeran Willy, tawaran itu adalah kehormatan besar. Rio sendiri awalnya mengira jumlahnya hanya 5 atau 6 orang, namun kenyataan jauh melampaui dugaan. Keesokan paginya, setelah mencairkan kembali para tawanan sesuai janji, Rio mendapati tak kurang dari 50 penyihir menunggu di depan penginapan untuk ikut serta dalam rombongan. Baik Arthur maupun Rio sama-sama terkejut. Tidak menyangka kedatangan begitu banyak penyihir hanya untuk mengawal satu pangeran asing. Barisan penyihir itu kemudian berjalan kaki mengapit kereta, membentuk pemandangan spektakuler sepanjang jalan menuju ibu kota. Bahkan Kon tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, sementara Rio sendiri baru menyadari betapa besar jasa yang ia torehkan di Dungeon Lune, hingga membuat para penyihir datang dengan sukarela. 2 hari setelah keberangkatan dari Stone Lake, rombongan itu akhirnya tiba di Crystal Palace, ibu kota kerajaan Knightley. Kehadiran pangeran asing yang diiringi barisan besar penyihir segera menjadi buah bibir seluruh penduduk, menandai awal dari babak baru penuh intrik dan politik di pusat kerajaan. Hari itu, Hilarion sedang berada di luar karena urusan penting. Ia bahkan tidak kembali ke institut sejak kemarin lantaran pekerjaan tersebut. Ketika ia akhirnya tiba kembali sekitar pukul 3 sore, pemandangan yang menyambutnya sama sekali tidak mengejutkan. Sekelompok gadis muda tengah berkumpul di ruang kerjanya, menikmati hidangan manis di atas meja.
Mereka memilih ruangan itu karena kenyamanan sofa yang tersedia, sesuatu yang bahkan Hilarion tidak bisa bantah. Lin segera menyampaikan bahwa seorang kurir dari Stone Lake telah datang sehari sebelumnya. Kurir itu hanya meninggalkan sebuah pesan di meja kerja sebelum bergegas pergi. Hilarion membaca isi surat tersebut dan menemukan nama yang langsung menarik perhatiannya, yaitu Rio. Ingatan tentang cerita Abel segera muncul, membuatnya semakin penasaran. Tanpa menunda lebih lama, ia memutuskan untuk berangkat ke Stone Lake malam itu juga. Hilarion memerintahkan agar salah satu kereta beratap institut disiapkan dan menyuruh kusir untuk menempuh perjalanan tanpa henti hingga pagi. Baginya, permintaan bantuan dari seorang penyihir air bernama Rio adalah kesempatan besar. Ia ingin melihat langsung sosok yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita, sekaligus menyaksikan dari dekat berbagai sihir orisinal yang telah disebut-sebut. Ia bahkan merasa Lady Luck tengah berpihak padanya karena kesempatan langka ini. Namun, keberuntungan rupanya tidak berpihak. Tirai jendela kereta ditutup rapat sehingga Hilarion tidak menyadari bahwa kendaraannya berpapasan dengan rombongan besar yang dikawal oleh para penyihir dari Buro. Itu adalah rombongan Rio dan Pangeran Willy yang baru saja meninggalkan Stone Lake menuju ibu kota. Tanpa mengetahui kenyataan tersebut, Hilarion terus melanjutkan perjalanan. Ketika akhirnya tiba di Stone Lake, ia mendapati kenyataan pahit. Rio dan rombongan sudah berangkat jauh meninggalkan kota. Dengan demikian, kesempatan untuk bertemu langsung dengan penyihir air yang ia nanti-nantikan lenyap begitu saja. Beberapa hari sebelum Rio bersama rombongan Pangeran Willy tiba di Crystal Palace, ibu kota kerajaan, dua orang petualang berdiri di depan manor milik seorang bangsawan di kota Lun, kota perbatasan terbesar di negeri itu. Mereka adalah Rah, pemimpin sekaligus pendekar pedang dari parti Sireng Switchback, dan Su, rekannya yang berperan sebagai pengintai. Setelah memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud kedatangan kepada penjaga yang berjaga, keduanya menunggu sosok yang ingin mereka temui. 10 menit kemudian muncullah Sera, petualang bireng sekaligus instruktur pedang bagi para ksatria kota. Rah langsung terdiam kaku, seolah seluruh tubuhnya membeku. Wanita yang dijuluki Sera of the Wind telah menjadi legenda di kalangan para petualang berkat kemampuan pedang yang luar biasa, kecantikan yang menakjubkan, serta bakat alaminya sebagai seorang elf yang sanggup menguasai sihir angin dengan hebat. Reaksi Rah bukanlah hal yang aneh, sebab banyak petualang laki-laki kehilangan kata-kata ketika berhadapan langsung dengan sosok terkenal itu. Sebaliknya, Su tetap berbicara tanpa kesulitan berarti, sebagaimana kebanyakan petualang wanita ketika berinteraksi dengan Sera. Mereka kemudian menyerahkan sebuah surat dari Rio, yang ditulis karena ia terpaksa tertunda dalam perjalanan pulang ke Lun akibat suatu masalah di Principality of Inferi. Sera menerima surat itu dengan wajah tenang. Namun rasa ingin tahunya terlalu besar sehingga ia segera membukanya di tempat, meski sebelumnya berjanji akan membacanya di kamar. Sekilas ia membaca dengan cepat, lalu mengulanginya dengan lebih seksama. Begitu memahami isi surat itu, lututnya mendadak melemah. Ia hampir terjatuh, namun dengan susah payah berdiri kembali. Kepada penjaga yang terkejut melihat keadaannya, ia hanya memberi isyarat agar tidak mendekat, lalu dengan langkah goyah berjalan menuju aula manor. Bibirnya berulang kali menggumamkan kata yang sama, seolah mengunci pikirannya hanya pada satu tujuan, ibu kota kerajaan. Beberapa langkah kemudian, Sera sudah berdiri di depan gedung tempat kantor Komandan Ksatria berada. Tatapannya berubah tegas, langkahnya mantap, seolah tidak ada keraguan yang tersisa. Tujuannya jelas, ruang kerja sang komandan, Neville Black. Seperti biasa, dua ksatria berjaga di depan pintu. Mereka terkejut melihat raut wajah Sera yang dipenuhi ketegasan yang jarang mereka saksikan. Dengan sigap, salah satu dari mereka memberi kabar ke dalam, dan segera suara berat Neville terdengar, mempersilakannya masuk. Begitu berada di dalam ruangan, tanpa basa-basi, Sera melangkah cepat ke meja komandan, menghentakkan kedua tangannya di atas permukaannya, lalu menunduk ke arahnya dengan sorot mata tajam yang memaksa lawan bicara menelan ludah. Ia menuntut jawaban. Apakah ada alasan bagi Ordo Ksatria untuk melakukan perjalanan ke ibu kota dalam waktu dekat? Ia mendesak, seolah jawaban yang ia inginkan harus benar adanya. Neville yang biasanya riang menyambutnya,
justru tertekan oleh aura menakutkan yang dipancarkannya. Ia berusaha menenangkan Sera, meski dirinya sendiri kehilangan ketenangan. Dengan ragu ia menjelaskan, memang benar, Ordo mendapat tugas mengawal batu sihir tambahan yang dibeli keluarga kerajaan, dan 8 orang sudah ditunjuk untuk berangkat esok hari. Daftar personel bahkan sudah diputuskan. Namun Sera menanggapi dengan tegas, menyatakan dirinya harus ditambahkan dalam rombongan itu. Ia menegaskan bahwa sebagai instruktur pedang adalah kewajibannya memastikan murid-muridnya mengemban tugas dengan baik sekaligus mengawasi pengiriman barang berharga tersebut. Segala biaya tambahan pun bersedia ia tanggung. Neville mencoba mengingatkannya bahwa sebelumnya Sera tidak pernah sekalipun terlibat dalam misi semacam itu. Akan tetapi, tatapannya yang tajam tak memberi ruang untuk bantahan. Ia mendesak lagi dengan suara penuh tekanan, seolah tidak memberi pilihan selain menyetujui. Akhirnya Neville menyerah, menyatakan tidak ada masalah. Sera pun tersenyum cerah, mengucapkan terima kasih singkat, dan menyebut bahwa ia sendiri yang akan melapor kepada tuannya mengenai keikutsertaannya. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan dengan langkah mantap, meninggalkan kebingungan yang tak terucapkan. Neville Black, sang komandan kesatria yang terkenal tangguh dan dihormati, hanya bisa terdiam, tidak mampu menemukan alasan logis di balik sikap Sera yang tiba-tiba dan tak biasa itu.